huruf Bapak Ibu. UMAR, mohon maaf. Saya namanya tidak panjang-panjang seperti Bapak Ibu. Saya namanya cuma 4 huruf, Umar. Oke, kemudian pendidikan saya S1-nya bahasa Inggris, S2-nya bahasa Inggris. Saya sekarang mahasiswa S3 di Universitas Negeri Semarang, semester 4. Kalau Bapak Ibu itu semester 6, jadi saya adik kelasnya Ibu, Bapak Ibu. Cuman saya di S3, Bapak Ibunya di S2 ya? Apa S1? S1, Pak. S1. Cuman saya melihat dari aura-aura Bapak Ibu ini, saya menangkap kenyang di pengalaman, saya menangkap. Kalau saya kenyang dibaca buku doang, kalau Bapak Ibu kenyang di pengalaman. Jadi ini sangat ideal untuk bertukar pengalaman. Saya akan memasang mode belajar pada Bapak Ibu. Saya siap belajar tentang pengelolaan lembaga pendidikan. Kalau pengelolaan lembaga pendidikan itu berarti tidak jauh dari manajemen. Karena manajemen itu salah satu fungsinya itu adalah mengelola. Seperti itu Bapak. Mengelola, menyelenggarakan, merawat, itu manajemen. Kemudian lembaga yang dirawat. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian saya juga tadi nge-share itu materi dan buku yang akan saya pegang. Nanti materinya tentang itu, tidak lebih dari tentang manajemen. Untuk yang pertama, pertemuan pertama, mungkin saya berharap sih karena saya bisa banyak belajar dari Bapak Ibu. Oleh karena itu saya berharap bukan lecturing yang saya mau, saya bisa belajar dari Bapak Ibu sehingga nanti saya mau mengaplikasikannya dengan diskusi dengan Bapak Ibu. Sehingga ilmu, sebentar. Saya bisa belajar. Kalau saya ke mahasiswa, saya mulai belajar ngajar di perguruan tinggi itu tahun 2011 Bapak Ibu. Nah, saya sering menyampaikan ke teman-teman mahasiswa, kelebihan saya cuma satu, belajar lebih dulu. Kalau kita belajar satu kelas, satu angkatan, bisa jadi saya di bawah Anda, di bawah Bapak Ibu. Kebetulan aja sayanya belajar duluan, jadi tidak ada istimewanya sebenarnya. Kelebihannya cuma satu, belajar duluan. Jadi saya berharap banyak belajar dari Bapak Ibu. Oleh karena itu nanti kita akan sifatnya berdiskusi, bukan satu arah. Levelnya adalah 3. Sering kita temui dosen atau guru menjelaskan dengan panjang lebar, tapi murid atau santrinya tidak nangkep-nangkep. Halo Dede, anak atau cucu Pak Karno? Anak Pak. Anak? Yang paling kecil. Oh, punya berapa? Iya. Istrinya? Punya berapa istrinya? Punya berapa anaknya Pak? 3 Pak. 9. Baru 3. Ini yang paling ada yang kecil. nyeletuk 9. Oh iya. Moga-moga selalu sehat ya Pak ya. Jadi kita diskusi saja ya Bapak Ibu. Materi akan saya sampaikan untuk hari ini. Atau gimana? Mau kenal lagi atau apa Bapak Ibu? Mangga. Kita diskusi. Maunya bagaimana? Pola dan bentuk kita belajar kalau kita lagi ketemu kayak gini. Mohon pendapatnya.
Kan Ibu Ani. Ya, terima kasih Bapak. Karena Ya. ini pertemuan pertama dan mungkin untuk selanjutnya juga lebih baik diskusi saja Bapak, jadi lebih hidup suasana kelasnya seperti itu. Siap. Terima kasih. Yang lain mungkin berpendapat? Mangga. Berarti cocok ya Ibu Anis satu. Manggilnya gimana nih Ibu? Ibu Nyai Anis? Bu Anis atau saja gimana, Pak. Bu? Kalau Dalam kami Bu panggil Ibu Kosma. Ibu Kosma. Bu, manggilnya Ibu Ani. Anis, Bu, Pak. Ibu Anis ya Pak Taufik ya. Siap. Pak Taufik mau menyampaikan pendapat, monggo. Ya, sedikit Pak. Ya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau menurut yang saya pribadi, ya bagaimana menurut Bapak yang paling menyesuaikan dengan kondisi kami lah. Seandainya kami telah diberikan peluang, pun ada kendala yang lain, difasilitasi kayak dosen-dosen yang dulu kita pertama sinkronis itu. Mungkin hanya ini. Oke. Tidak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Monggo. Kita diskusi berarti ya. Oke. Buku sudah di-download Bapak Ibu? Siap. Baru saja Bapak. Belum. Oh ya, itu sebagai bahan bacaan saja ya Bapak Ibu. Itu hanya bahan bacaan. Sebenarnya punten, kenapa saya menyatakan atau menyampaikan tadi bahwa Bapak Ibu sebenarnya aura-aura yang punya pengalaman, kenyang di pengalaman, sedangkan saya mungkin sedikit membaca saja. Artinya entah itu S1 atau S2 atau S3, sebenarnya yang sangat mempengaruhi adalah membaca Bapak Ibu. Kalau S2 tapi jarang membaca, bisa jadi kemampuannya tidak update nantinya. Kan gitu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu rajin membaca, sayanya malas membaca, ya insya Allah nanti Bapak Ibu lebih berkualitas dibanding saya. Itu. Saya ngasih buku itu sebagai bahan bacaan saja. Nah, saya mau sedikit sharing tentang materi saya untuk hari ini, yaitu berdasarkan buku itu kepemimpinan Bapak Ibu. Saya izin share ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak. Sebenarnya saya pengen lebih tahu lebih banyak Bapak Ibu tuh dari mana, posisinya sebagai apa di rumah gitu, atau maksudnya di lembaganya gitu. Cuman nantilah sambil jalan aja ya Bapak Ibu ya. Terlihat tidak Siap, Bapak siap. Ibu? Oh, terlihat. Sudah Bapak. Terlihat. Jadi Terlihat. bukunya manajemen sih, sedangkan ini pengelolaan, betul, karena pengelolaan itu bagian dari manajemen ya Bapak Ibu, yang saya tangkap sih. Karena manajemen itu adalah salah satu definisinya ya pengelolaan gitu ya. Manajemen itu, makna dari manajemen adalah pengelolaan, pengaturan, pengendalian atau kontrol. Itu berdasarkan Cambridge ya, kamus Cambridge. Roadmap yang akan kita diskusikan itu tentang kepemimpinan pendidikan Islam, konsep kepemimpinan pendidikan Islam, pendidikan Islam itu sendiri, kemudian tujuan pendidikan Islam, gaya kepemimpinan di lembaga pendidikan Islam, kemudian kepemimpinan kepala madrasah,
Karena pendidikan Islam itu tidak lepas dari madrasah dan pesantren, Bapak Ibu. Nah, sedangkan pesantren itu gaya kepemimpinannya ya gaya kepemimpinan kiai. Itu bagian-bagian yang akan saya angkat dalam diskusi poin ini. Kepemimpinan dalam pendidikan Islam, dalam istilah umum khususnya di manajemen Bapak Ibu, kepemimpinan itu sering disebut dengan istilah leader atau manager atau chief, dan masih banyak lagi sebenarnya. Nah, saya hanya sedikit merangkum beberapa definisi kepemimpinan antara lain. Yang pertama adalah getting things done. Jadi melakukan, kita pengen sesuatu tapi orang lain yang melakukan. Getting things done, seperti nyukur rambut, itu kita pengen pendek rambutnya tapi orang lain yang melakukan. Getting things done, itu yang dimaksudnya. Kita pengen satu program itu jalan, orang lain yang melakukan. Itu dalam ilmu manajemen ada POAC, O, organizing. Kemudian yang kedua, menggerakkan orang lain untuk mencapai hasil. Itu sama, tidak jauh dengan poin 1. Nah, kepemimpinan, seorang pemimpin itu harus mempunyai pengaruh. Itu, kalau pemimpin punya tujuan yang diinginkan sang pemimpin. Mohon izin Bapak Ibu bukan menggurui sebenarnya. Kepemimpinan dalam pendidikan Islam itu seseorang yang mengarahkan, membimbing dan mempengaruhi orang-orang yang terlibat dalam lembaga yang ada di Bapak Ibu di situ. Nah, kalau bahasa Al-Qur'an itu ada pemimpin itu ada yang disebut dengan khalifah, ulil amri, imam, ra'in, dan roksun, rois, ya, dan yang lain-lainnya. Yang penting bukan roksul ghanam. Kalau roksul ghanam itu itu enak makanan. Iya, makanan. Bentar lagi sih Pak. Oke. Jadi kepemimpinan Islam itu sangat penting ya. Jadi bukan hanya dalam skala organisasi atau perkumpulan besar. Pada saat misalnya Mas Ramlan itu mau pergi ke IAIN Cirebon. Mas Ramlan dari mana? Atambua. Siap, dari Atambua. Atambua, luar biasa. Siap. Atambua ada berapa orang, Pak? Atambua 2 orang, satunya semester 2. Oh iya. Nah, misalnya ada yang ada rencana mau ke IAIN, kemudian berdua. Yang menentukan itu ada yang menentukan, memutuskan kita naik ini aja, kayak gitu tuh ada. Jadi itu pemimpin, tipe ya pemimpin gitu. Jadi tidak mesti harus skalanya skala besar. Mau 3 orang, 4 orang dari Cianjur, ada berapa orang mahasiswa kita ada keperluan untuk ke IAIN. Oh, kita naik ini aja, ketemunya di sini. Nah, itu tuh poin-poin yang diperlukan dalam skala kecil dalam kepemimpinan. Ya. Nah, ini kalau ya saya yakin semuanya paham lah konteks kepemimpinan dalam Islam itu karakternya itu ada seperti itu. Jujur, tanggung jawab, komunikatif, cerdas, pandai, bijaksana. Komunikatif terhadap bawahan, terhadap yang lainnya. Komunikatif itu apa sih? Nah, ada kata, kalau bahasa orang tuh komunikatif itu, di dalam kata komunikatif itu ada kata muni. Ada yang paham nggak muni? Ya. Kalau nggak salah ini bahasa Jawa. Mas Taufik dari mana Mas Taufik? NTB juga itu bahasa Lombok muni, bersuara. Bersuara. Bunyi. Iya, bersuara. Betul Ibu Ida, bersuara. Jadi kita memang harus bersuara. Kalau mau menyampaikan sesuatu dan mau didengar itu ya harus bersuara dulu. Gimana nggak kurang, Gusti Allah itu maha tahu, tapi tetap meminta makhluknya untuk berdoa. Padahal rentek bergerak hatinya saja itu pengen apa itu sudah paham. Tapi Allah tetap meminta kita untuk berdoa. Itu dari kata bunyi atau bersuara. Nah, pendidikan Islam itu kalau dalam bahasa Yunani itu adalah pedagogik. Dari kata pedagogik yang berarti menuntun anak,
menggali segala potensi. Kalau Hasan Langgulung itu seperti itu. Nah, dalam pendidikan Islam, pendidikan itu ada beberapa yang kita kenal istilahnya. Taklim, ada tarbiyah, ada ta'lim. Bisa dibaca bapak-bapak, ibu-ibu di buku tersebut. Bisa. Tujuan pendidikan juga adalah bersifat menyeluruh, bukan sesama makhluk. Maaf Pak, suaranya putus-putus. Suaranya putus-putus. Pimpinan karismatik. Maaf, Anda kedengaran suaranya. Suaranya hilang, Pak. Bahkan timbul tenggelam. Langsung nggak ada suara. Bukan ya, Ditunggu keluar sebentar. suaranya. Ditunggu sebentar. Suaranya Pak Ramlan yang keluar. Mikrofonnya belum aktif, Pak. Oh, diklik ya? Oh iya. Iya. Sampai mana tadi? Sampai yang manajemen kepemimpinan tadi masih. Terus putus-putus. Manajemen Kepemimpinan. Pemimpinan taklim lalu timbul tenggelam. Oh ya, taklim gitu ya. Nah ini pendidikan Islam itu ada tarbiyah, taklim, takdim. Tujuan pendidikan Islam itu bersifat menyeluruh, bukan hanya soal. Saya pernah membaca tulisan. Belum kelihatan, Pak. Kelihatan nggak? Belum kelihatan, Pak.
Share screen-nya Kelihatan. hilang, Pak. Keluar ya. Sambil nunggu ya. Sudah bisa Sudah. terlihat. Ya. Jadi tujuan pendidikan Islam itu menyeluruh. Bukan hanya tentang bagaimana kita berhubungan dengan Allah, tapi juga horizontal, bagaimana kita berhubungan dengan sesama makhluk. Makhluk ini bukan hanya manusia. Saya pernah membaca tulisannya Gusmus, saya tertarik. Tingkat pendidikan itu ternyata ada 3, teman-teman. Yang pertama itu pendidikan akal. Kenapa kita menggelora itu adalah mencerdaskan anak bangsa. Visi misi kebanyakan sekolah madrasah itu mencerdaskan anak bangsa. Ternyata itu hanya menyentuh tingkat pertama, yaitu mencerdaskan anak bangsa. Pendidikan akal. Belum masuk ke pendidikan yang kedua, yaitu pendidikan tangan, alias punya soft skill. Nah, soft skill ini baru digalakkan akhir-akhir ini, 10 tahun terakhir, kalau nggak salah, dengan SMK Bisa dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah pendidikan hati. Nah, ini yang paling utama karena itulah tujuan Kanjeng Nabi diutus, yaitu liutammima makarimal akhlak. Itu tulisan Gusmus, saya pernah baca itu. Tujuan pendidikannya itu yaitu seperti itu. Sedangkan di kita kebanyakan baru sampai mencerdaskan anak bangsa. Belum memberikan soft skill. Lulusan SMA itu jarang memberikan soft skill. Bisa apa? Spesifikasinya, expertise keahliannya apa. Itu baru SMK yang, dan SMK pun masih diciptakannya untuk bekerja, bukan untuk menciptakan lapangan kerja. Sedangkan gaya kepemimpinan itu ada beberapa, Bapak Ibu. Ada yang transformasional, ada beberapa poin yang di situ. Kebaca ini gaya kepemimpinan pendidikan Islam? Terbaca, Ya, Bapak. terbaca. Nah, ini ada yang karismatik. Bisa ditemui itu kalau karismatik kebanyakan dari pesantren, Bapak Ibu. Kepemimpinan karismatik, contohnya Gus Dur, Mahatma Gandhi, dan yang lainnya. Kepemimpinan kepala madrasah itu kalau di Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 itu ada 7. Dia harus bersifat sebagai educator, manajer, mengatur berbagai macam, mengatur guru, mengatur tenaga pendidik, mengatur tenaga siswa, mengatur sarana prasarana dan yang lain. Dibantu oleh para wakil kepala sekolah. Kemudian ada administrator, dia harus mampu paham dulu untuk bisa mengajarkan, menularkannya kepada tenaga pendidik. Supervisor, dia mengawasi sejauh mana, sebagus apa para bawahannya itu melaksanakan tugasnya. Leader itu mencontohkan. Sedang leader itu yang saya tangkap itu ada 3, Bapak Ibu. Mohon maaf kalau misalnya ada yang perlu dipotong atau dikoreksi dari saya, silakan. Leader itu yang saya pahami, dia harus leading self, dia harus mengajarkan diri sendiri dulu. Menerapkan dulu. Mendidik, leading self, dia mengatur emosinya sudah stabil apa tidak dan segala macam, mengontrol dirinya sendiri, leading self. Kemudian yang kedua baru naik ke level leading team. Leading team. Kemudian setelah leading team itu baru leading organization. Karena dalam satu organisasi kan biasanya ada beberapa tim. Semakin kecilnya. Yang paling intinya adalah mengendalikan diri sendiri dulu. Leading self. Itu leader. Kemudian kepala madrasah atau kepala sekolah juga bertugas sebagai innovator. Dia sebagai pencari solusi, pencari terobosan-terobosan baru. Dan sebagai manusia biasa, sometimes up, sometimes down. Sebagai manusia biasa, bawahannya itu kadang-kadang naik turun, Bapak Ibu. Nah, itu tugas juga kepala madrasah untuk memotivasi. Nah, semangat itu cenderung larinya ke disiplin. Disiplin itu cenderung bisa jadi salah satunya adalah gaji. Ya, mohon maaf, cenderung kebanyakan kan begitu.
gaji seminggu habis, 3 bulannya puasa, 3 minggunya puasa gitu ya Bu Anies ya. Aduh, luar biasa gue. Iya ya Pak. Tapi banyak banget ya. Saya ngajar di FITK tuh paling banyak tuh ya, FITK tuh. Kamu mau jadi guru? Seperti itulah Bapak Ibu. Nah, kepemimpinan pondok pesantren ada 5 unsur Bapak Ibu. Kalau pondok pesantren itu kan pasti ada 5 unsur minimal. Kiai, ada masjid sebagai sarana, asrama sebagai tempat untuk beristirahat, santrinya sebagai objek untuk dididik, kuning sebagai kurikulumnya. Kurikulum apa yang dipakai. Itu. Sedangkan kepemimpinan yang ada di pesantren itu biasanya disebut, kalau di daerah Jawa disebut kiai. Kalau di daerah NTB Pak Ramlan kalau nggak salah tuan guru ya. Itu beda-beda. Tapi intinya adalah sama. Tuan guru di NTB. Iya, tuan guru gitu. Cuman ada pergeseran sekarang. Pergeserannya adalah sekarang itu kita agak sedikit gampang memberikan label tuan guru atau kiai. Betul nggak Bu Anies? Di Jawa-Jawa itu udah bisa sedikit panggil kiai. Kalau zaman dulu itu harus ada standarnya gitu. Kayaknya tuh gitu ya. Kalau sekarang sudah mulai agak ya punten, agak murah untuk memberikan. Itu hebatnya orang Indonesia itu menghargai orang. Haji aja ada, cuman ada di Indonesia. Pak Haji, gitu Pak. Hanya ada di Indonesia. Di negara lain, saya beberapa kali diskusi nggak ada setelah naik haji kemudian berubah jadi Pak Haji. Kalau tuan guru itu dan dia sudah jadi gurunya guru dan jadi haji, makanya dikatakan tuan guru. Dosen para kalau di Iya. Oke, itu gaya kepemimpinannya. Ada jendela berjumlah 5. Walau tak langsung bersua, semoga materi bisa diterima. Ibu Anissa dan teman-teman. Sekian dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Jika ada yang belum jelas, mari kita diskusikan. Tapi jangan tanyakan kepastian. Karena saya hanya presentasi, bukan mengisi hatimu yang sunyi. Salam. Begitu Bapak Ibu. Kira-kira bagaimana untuk kita diskusi ini? Ya sudah bagus Pak. Ya, ini Ya, gimana materi Bapak Ibu? bagus. Nah, Kira-kira apa lagi yang akan kita diskusikan? Kan mau perkenalan. Ya, Lita Orofu. materinya ini kayaknya cocok seperti kondisi sayang saat begitu ini Pak Taufik. di sekolah ini. Ya, nyocok cuman Diketahui kita lihat kecondongan yang kita mau tampilkan yang lebih dulu kayaknya. nama saya Pak Taufik atau gimana? Mana siapa yang mau duluan? Kita atau Pak dosen? Oh iya, so. Oke, sudah. Saya awalan, Ustaz. Boleh. Nama saya Taufik Rahman dari Kabupaten Lombok Tengah, NTB. Saya ngajarnya di MTS sebagai guru bidang studi. Bidang studi apa Pak? Akidah akhlak. Wah, luar biasa. Ini tuan guru bidang akidah akhlak ya. Belum tuan guru, masih jadi guru belum. Belum yang lain monggo. Oke, nama saya Henry dari Kabupaten Rokan Hilir, Riau. Ngajar di Madrasah Jaya Jalan SKI. Ayo. Terima kasih, Pak. Tuan Guru Taufik tahu kata Pak Rozikin. Tuan Guru Taufik.
Saya pernah satu momen di satu acara di Jakarta, Pak, dari NTB itu keluarganya Tuan Guru Bajang di ekonomi syariah yang jadi rektor tuh perempuan Baik, Pak, Ibu Baik. Keluarga Tuan Guru siapa? Gitu. Ada yang mau ditanyakan atau kita diskusikan? Bukunya sudah ada. Kalau sistem katanya masih ada itu ya, Ibu Anis ya. Sistem masih dalam maintenance ya, perbaikan ya. Benar. Iya benar Pak, masih maintenance. Oke. Oke, sambil menunggu ini Pak, kita zoom dulu sambil menunggu info lagi dari jurusan. Oke. Sambil itu mungkin difoto Ibu. Ini apa namanya, screenshot. Sampun Bapak, sudah saya ambil beberapa kali. Sudah saya ambil beberapa kali. Oh, Enggak ada rasa. Ulangi Bu Anis, saya belum masuk. Enggak terasa, belum terisi. Resiko terlampau. Enggak terasa Bu. Iya. Gimana? Ada lagi yang mau diinikan Bapak Ibu? Monggo. Saya siap belajar dari Bapak Ibu. Ibu Anis. Saya sedikit tambahan dari Atambua. Siap. Mana suaranya Pak Ramlan? Ya. Oh, beliau belum terdengar suaranya. Siap Bapak. Monggo. Ya, baik. Untuk saat ini seperti materi yang telah disampaikan tadi, sangat menarik. Seperti kondisi sekolah kami saat ini itu 2 tahun berturut-turut ini kekurangan siswa. Ya, kekurangan siswa sudah 2 tahun berturut-turut. Ya, jadi biasanya itu sampai kelas C setiap tahun itu masuk sampai 60-70. 2 tahun terakhirnya 2 tahun terakhir hanya 30 siswa yang masuk. Tahun terakhir. Nah, jadi dari materi yang disampaikan ini mungkin kekurangan inovasi. Ya siap. Kami ada lembaga RA itu, lembaga satu atap. Tapi kalau ketika lulusnya 70 masuknya 30 saja. Yang 40-nya pergi ke MI sebelah. Mungkin sedikit bisa memberikan penjelasan tentang untuk mungkin inovasi. Sehingga 70 siswa RA itu bisa direkrut kembali semua masuk ke MI yang satu atap bersama. Siap. Jadi bagaimana inovasinya agar siswanya bisa masuk ke lembaga yang sama dari RA masuk ke MI di yayasan yang sama gitu ya Pak ya, bukan lembaga tetangga gitu ya? Siap. Gimana? Ada saran dari Bapak Ibu yang lainnya? Bapak Ramlan sudah menyampaikan atau punya SWOT nggak? Analisa SWOT? Analisa SWOT ya. Ya bisa jadi. SWOT itu kekuatan kita apa? SWOT itu dari kata S, strength, kekuatan. Kekuatan kita itu apa? Kelebihan kita itu lembaganya apa? Itu harus di ini dulu, direfleksi dulu. Kemudian weak-nya itu dari weakness, kelemahannya apa? Nah, dari sana itu kita baru ke O, opportunity, kesempatan. Nah, peluangnya apa? Gitu. Dari setelah kita mengetahui kekuatan, kita mengetahui kelemahan di lembaga kita, strength, kemudian weakness, baru kita ke O, yaitu opportunity, peluang. Nah, setelah peluang itu ada T,
threat atau ancaman. Ancamannya apa nih? Nah, ancamannya itu misalnya lembaga lain punya lembaga lain. Tetangga kita punya lembaga lain yang lebih bagus. Itu juga termasuk ancaman, Pak. Jadi dari situ kita akan bisa menganalisis, oh kita harus melakukan ini, harus melakukan itu. Dari situ Bapak akan paham, kemudian akan dicarikan solusinya. Jadi kita harus merefleksikan dulu, strength, kelemahan, kekuatan kita apa. Baru setelah kekuatan kita di list, kemudian weakness, kelemahannya apa. Setelah itu baru opportunity. Dari strength dan weakness ini peluangnya apa. Nah, baru kemudian setelah ada peluangnya ini nih. Tapi ancamannya apa nih? Nah, dari ancaman itu kita bisa mengantisipasinya. Begitu, Pak. Yang saya tangkap sih dalam mengelola pendidikan. Mangga, kira-kira yang lain? Kayaknya lembaga kita agak sedikit sama Pak, cuman untuk terobosan yang paling gitu itu kan rata-rata kami itu kekurangan untuk alokasi dananya ke sana. Oh, dana ya Pak ya. Yayasannya tidak itu Pak turun tangan? Tetap sih turun tangan, cuman kan untuk menganalisa kadang kan kelemahan kami yang di sekolah-sekolah baru atau belum punya kiai yang cukup berpamor, itu kesulitan kalau kami di pondok pesantren di NTB. Kecuali ada atau kiainya. Kalau misalnya kurang pamor dalam segi kiai atau itu, Bapak bisa memanage dengan meritokrasi, Pak. Sistem meritokrasi. Meritokrasi itu siapa yang punya semangat, siapa yang punya komitmen bagus, kita menghargainya dengan misalnya kenaikan pangkat atau dengan sehingga mereka akan semangat jenjang karirnya gitu. Jadi bukan berdasarkan punten darah biru atau apa, keluarga yayasan atau apa, karena memang put the right things into the right place, menempatkan seseorang pada tempatnya juga itu sebuah keniscayaan, salah satu syarat untuk memajukan sebuah lembaga. Hanya itu juga beberapa tempat. Sedikit Pak, mohon maaf. Ya. Nah, sedikit kalau saya perhatikan di NTB ini hanya dua tempat yang tidak punya kiai terpandang dan cukup. Tapi kebanyakan di NTB ini yang punya kiainya yang yang keturunannya dengan ketuaan guruannya itu sudah bagus, sehingga banyak dilirik dari segi tuan guru atau kiai yang tinggal di arena pondok pesantren. Jadi kiai yang tinggal di arena pondok pesantren, pesantrennya cukup bagus gitu Pak? Atau gimana? Ada yang tidak bagus, ada yang cukup bagus juga sehingga menjadi bagus. Iya, kalau misalnya dengan menggunakan SWOT itu kan berarti nanti akan diketahui ya Pak ya, walaupun itu nanti ada kiainya atau apa di pesantrennya tuh Pak. Kebaca nggak nantinya itu situasinya? Karena kan di sini di NTB, mohon maaf teman-teman, bukan mengatasnamakan NTB saja. Dan di samping berdakwah di lingkungan pondok pesantren mungkin dia 1 kali 1 bulan, dan di samping itu juga mendidik para santri-santriwatinya setiap pagi dan malam. Nah, untuk jatah si para wanita santri ini untuk pengajian bulanan. Nah, begitu. Oh iya. Nah, sehingga kalau nggak ada kiai yang ceramah di satu pondok pesantren, maka pondok pesantrennya kurang maju. Iya. Nah, seperti itulah di NTB. Mungkin yang lain berpendapat atau ikut nimbrung, monggo. Ya, sedikit menambahkan. Ya, sebelumnya perkenalkan dulu Pak, saya Ahmad Naji dari Rembang, Jawa Tengah. Wow, Rembang, Gusmus ya? Oh iya, Gusmus.
tapi masih 40 kilo dari sini. Oh, masih 40 kilo. Siap-siap Pak, Mas Najih. Monggo. Ya, terkait untuk meningkatkan kualitas madrasah untuk lebih menarik. Ya betul, memang apa yang Bapak sampaikan, SWOT tadi itu perlu diterapkan ya. Di samping itu, setelah menerapkan itu harus bisa mencari peluang apa yang bisa untuk meningkatkan kualitas dari pendidikan yang ada di lembaga kita. Karena apa? Kalau kita bisa menerapkan kualitas ya, maka itu akan menjadi pandangan bagi masyarakat, oh hasil outputnya, nah itu output dari siswa yang kita bimbing itu bagaimana, dan program-program yang mengarahkan siswa itu menjadi lebih baik itu apa. Jadi betul, melihat kondisi masyarakat itu bagaimana, yang dibutuhkan masyarakat itu apa. Di samping meskipun melihat kontestan lembaga lain ya, yang juga sama-sama berjuang untuk menarik simpati masyarakat agar menyekolahkan siswanya sama anak-anaknya di lembaganya, maka kita harus bersaing positif dengan kualitas apa yang bisa membuat menarik masyarakat dan output apa yang bisa kita berikan. Nah itu yang terpenting, dan hubungan kerjasama di lingkungan madrasah itu juga sangat perlu, karena tanpa adanya kerjasama yang baik dalam komunitas lembaga itu sendiri, itu akan membuat kualitas lembaga itu tidak bisa berjalan dengan baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya, jadi yang saya tangkap itu yang pertama adalah, yang saya tangkap dari Mas Najih itu adalah kualitas. Kalau saya boleh tambahkan itu distinguish, pembeda. Jadi pembeda itu cukup penting Bapak Ibu. MI di daerah A dengan MI di daerah B itu apa yang kira-kira masyarakat itu kenapa harus memilih MI yang di daerah A? Itu biasanya karena pembeda. Oh dia karena ada ini gitu. Maka harus ditentukan pembedanya apa, ciri khasnya itu apa. Distinguish gitu. Itu yang pertama. Kualitas sudah otomatis ketika sudah berkualitas insya Allah dicari kalau orang yang berkualitas. Apalagi pendidikan. Pendidikan itu adalah punten. Sudah sekarang peranannya sudah ke bisnis, dan bisnis yang pendidikan itu ya tidak tidak mau sampai manusia berhenti melahirkan baru pendidikan berhenti. Seperti itu. Pembeda itu yang utama, betul, cocok. Terus kerjasama dengan masyarakat sekitar sehingga masyarakat sekitar juga merasa memiliki. Jangan merasa yayasan sendiri nggak butuh masyarakat di sekitarnya. Itu kalau itu juga menjadi sebuah bumerang kalau versi saya. Harus melibatkan masyarakat sehingga masyarakat merasa memiliki, sehingga tidak segan untuk menyekolahkan anaknya ke lembaga tersebut. Tantangan yayasan itu Pak. Ya, begitu Pak. Ada lagi Pak, Bapak Ibu? Atau kita harus selesai sampai jam 3? Bagaimana Bu Anis? Kita terima aja daripada dosen. Bagaimana enak. Atau dicukupkan saja Pak Taufik? Saran kami bersama teman-teman aja kita putuskan bersama Pak. Mangga. Izin Bapak menyampaikan. Siap Ibu. Jadi mungkin saya dan teman-teman mungkin juga masih bingung ya tentang analisis SWOT tadi ya. Mungkin lebih baik untuk kedepannya, maksudnya untuk pertemuan selanjutnya itu kita diberi tugas analisis SWOT di madrasah masing-masing ya Pak. Jadi kita lebih siap gitu loh. Kalau gini kan kayak ternyata ngomongkan analisis SWOT ya, kelemahan madrasah, kelebihan madrasah, terus tantangan yang dihadapi madrasah kan seperti itu. Jadi mungkin lebih
mengena gitu Pak. Kalau gini kan kayak mengambang gitu ya. Terutama kayak saya ini juga masih meraba-raba gitu. Gitu. Tapi ya ibu-ibu memang suka meraba-raba gitu. Iya Pak. Benar. Kan saya kan gitu. Sering. Oke, setuju. Kalau misalnya kita diskusikan untuk lembaga bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di daerah masing-masing, SWOT-nya itu bagaimana gitu. SWOT itu tadi S strength, kekuatan, W-nya itu weaknesses, kemudian O-nya itu opportunity, itu peluang, kemudian T-nya itu adalah threat atau ancaman. Ancaman-ancamannya itu apa? Misalnya tumbuhnya lembaga baru yang setara, selevel itu maksudnya MI ya dengan MI, itu kan mempengaruhi tuh, tetap aja nanti bagi-bagi siswanya gitu ya Pak Ramlan ya. Nah itu, mungkin itu tugasnya kita akan diskusikan kira-kira mungkin dari teman-teman bisa memberikan solusi setelah kita mengetahui apa itu SWOT yang ada di lembaga kitanya. Cukup untuk hari ini Ibu Anis, mohon punten di screenshot Ibu Anis. Iya Bapak, sudah saya screenshot, nanti tinggal saya kirim ke grup MK. Oh nggih, matur suwun. Terima kasih Pak Taufik, Pak Ramlan, Pak Ahmad, Ibu Anis dan para senior yang lainnya. Saya siap belajar dari Bapak Ibu. Ini kedua. Terima kasih Pak. Sami-sami. Terima kasih Kak. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu. Kita lazim terakhir jam 3 ya.